Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinto R. Buheli SPD MPD, Guru Produktif MPLB OTKP SMK Negeri 1 Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya berbagi aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu yang bersahaja, yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang berikutnya adalah bagaimana seharusnya kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa yang akan datang. Inti dari mengapa kurikulum perlu berubah, yang pertama, bahan pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, sebagai upaya pemenuhan bahan belajar peserta didik sesuai dengan konten saat ini maupun berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyiapkan generasi masa depan yang visioner dan cemerlang di masa yang akan datang. Sehingganya, apa yang perlu dilakukan dengan perubahan kurikulum? Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Pembelajaran juga diperlukan perubahan sesuai dengan perkembangan. Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat, namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum Merdeka terdapat 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mengarah pada masa depan berkelanjutan. Yang keempat, menyesuaikan konteks pendidikan dengan peserta didik. Dan yang kelima, mendukung pembelajaran kognitif dan karakter peserta didik. Pada capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Untuk pendidikan dasar dan menengah, capaian pembelajaran disusun untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran dapat diselesaikan di akhir fase. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen P5 yang mesti dipahami. Di antaranya, 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berbinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Dalam pembelajaran proyek, kita mengenal gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raganya, suara demokrasi,
berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Demikian aksi nyata mengapa kurikulum perlu berubah yang dapat saya lakukan. Semoga bermanfaat. Selamat dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.